Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi, yakni Bapak Nanang Abdurrahman MKom, dan kepada rekan-rekan kelompok 3 yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di acara Zoom meeting kali ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya dan mendapatkan syafaat akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Parman, tak record Parman. Dan Lanjut. Lanjut. Dibalikkan dan diawali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informatika dan komunikasi, yakni Bapak Nanang Abdurrahman MKom, dan kepada rekan-rekan kelompok 3 yang bisa hadir dalam Zoom meeting kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya sehingga kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini perkenalkan, nama saya William Fatur Romdon. Saya di sini sebagai moderator. Saya ingin membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan CP materi, yang ketiga penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita injak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan CV materi. Akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Saudari Fitri. Kepada Saudari Fitri, waktu dan tempat kami persilahkan. baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai e-learning
yaitu definisi dan ruang lingkup e-learning serta unsur-unsur e-learning. Next. Nah, ada definisi dan ruang lingkup e-learning. E-learning adalah pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, dan internet. E-learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran atau perkuliahan di kelas. E-learning sering pula dipahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis web yang bisa diakses dari internet di jaringan lokal atau internet. Nah, sebenarnya materi e-learning tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Distribusi secara offline menggunakan media CD atau DVD pun termasuk pola e-learning. Dalam hal ini, aplikasi dan materi belajar dikembangkan sesuai kebutuhan dan didistribusikan melalui media CD atau DVD. Selanjutnya, pembelajar dapat memanfaatkan CD atau DVD tersebut dan belajar di tempat di mana dia berada. Next. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur e-learning. Unsur-unsur yang harus ada dalam pembelajaran dalam e-learning yaitu misalnya di sini maaf sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini ada unsur-unsur e-learning. Nah, unsur yang harus ada dalam pembelajaran e-learning yang pertama ada subject matter expert atau narasumber dari pelatihan yang disampaikan. Kemudian ada instructional designer, bertugas untuk secara sistematis mendesain materi dari subject matter expert. Nah, kemudian menjadi materi e-learning dengan memasukkan unsur metode pengajaran agar materi menjadi lebih interaktif, lebih mudah, dan lebih menarik untuk dipelajari. Kemudian ada graphic designer, mengubah materi teks menjadi berbentuk grafis dengan gambar, warna, dan layout yang enak dipandang, efektif, dan menarik untuk dipelajari ahli bidang e-learning. Nah, kemudian ada manajemen sistem atau LMS, mengelola sistem di website yang mengatur lalu lintas interaksi antara instruktur dengan siswa, antar siswa dengan siswa lainnya. Di sini pembelajar bisa melihat modul-modul yang ditawarkan, bisa mengambil tugas-tugas dan tes-tes yang harus dia kerjakan, serta melihat jadwal diskusi secara maya dengan instruktur, narasumber lain, dan pembelajar lain. Melalui LMS ini, siswa juga bisa melihat nilai tugas dan tes serta peningkatannya berdasarkan nilai tugas ataupun tes yang diperolehnya. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembacaan materinya pada Saudari Fitri, yang insya Allah materinya bermanfaat untuk kita semua. Lanjut kita ke pemateri kedua, yaitu akan dibacakan oleh Saudara Ojan. Ya, Saudara Ojan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan buat menyampaikan materi. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya buat menyampaikan materi. Nah, buat di materi yang saya akan sampaikan ada di search engine dalam e-learning. Nah, sistem e-learning sangat ditunjang dengan search engine. Search engine merupakan fasilitas yang akan mengatur dan mengelola berbagai aktivitas yang dilakukan dalam sistem e-learning.
Search engine sendiri disebut juga dengan mesin pencari web. Adalah program komputer yang dirancang untuk mencari informasi yang tersedia di dunia maya. Dari sudut lain, kita tinjau bahwa e-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Dalam pembelajaran itu, pengajar dan peserta didik tidak perlu berada pada tempat dan waktu yang sama untuk melangsungkan pembelajaran. Next. Selanjutnya ada pengajar cukup mengupload bahan-bahan ajar pada situs e-learning dan peserta didik dapat mempelajarinya dengan membuka situs e-learning tersebut dimanapun. Nah, ini dikutip dari Munir, kurikulum berbasis teknologi informasi dan komunikasi nomor 204. Pada search engine ada program web crawler yang bisa melakukan pencarian pada dokumen web dan digunakan untuk proses pemeliharaan sebuah website. Website, terutama website pendidikan, sangat dibutuhkan dalam sistem e-learning. Jadi peserta didik dapat mengakses banyak informasi untuk kesinambungan proses belajar. Intinya semua proses yang berhubungan dengan memperoleh data melalui dunia maya yang memang menjadi ciri e-learning sangat bergantung pada search engine. Next. Nah, buat materi selanjutnya ada teori engagement dalam e-learning. Nah, student engagement adalah usaha waktu yang dimanfaatkan dengan maksimal oleh siswa dalam kegiatan belajar yang disebabkan keinginan sekolah agar siswa mampu dan termotivasi untuk mencapai tujuan belajar yang baik. Di sini ada aspek-aspek student engagement. Nah, dikutip dari Fredericks pada 2004 mengungkapkan bahwa student engagement terdiri atas 3 aspek, yaitu behavioral engagement, terus yang selanjutnya ada emotional engagement dan kognitif. Nah, behavioral engagement adalah perilaku aktif atau ikut terlibat yang ditampilkan dalam belajar. Nah, emosional ini melingkupi reaksi positif dan negatif terhadap guru, siswa lain, kegiatan kelas dan sekolah. Nah, kognitif ini dapat meliputi kegigihan berusaha serta keinginan untuk dapat memahami ide yang kompleks dan menguasai keterampilan yang sulit. Next. Nah, dari sebelumnya ada aspek-aspek dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi student engagement. Nah, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mengarah pada konteks sosial yang akan memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk meningkatkan keterikatan sekolah. Nah, faktor eksternal dapat meliputi orang tua, guru, ataupun teman sebaya dapat memberikan rasa nyaman serta dapat bertindak dengan jelas dan terarah. Yang selanjutnya ada faktor internal. Nah, dari faktor internal ini ada yang pertama need for relation, yang kedua need for competition, yang ketiga need for autonomy. Next. Mungkin itu materi yang saya dapat sampaikan. Selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Tahun ini
Itu teman nyobaan. Nah ini. Tuh. Mulai. Terima kasih Selanjutnya. kepada saudara Kalah. Ojan yang Oke. Terima kasih kepada saudara Ojan yang telah membacakan CV materinya tentang e-learning tadi ya. Selanjutnya, materi selanjutnya itu pembentukan pembelajaran e-learning yang akan dibacakan oleh saudari Alpina. Kepada saudari Alpina, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu ada bentuk pembelajaran e-learning. Metode learning atau electronic learning merupakan suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik dan menggunakan internet sebagai perantara dalam tersebut. Adapun pembelajaran berbasis web, kedua, pembelajaran berbasis komputer, ketiga, pendidikan virtual, yang keempat, ada kolaborasi digital. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengajaran dalam konteks e-learning. Di antaranya, pertama menumbuhkan motivasi belajar anak, kedua mengajak anak didik beraktivitas, ketiga mengajar dengan memperhatikan perbedaan individual, keempat mengajar dengan umpan balik, kelima mengajar dengan pengalihan, dan keenam ada penyusunan pemahaman yang logis dan psikologis. Next. Selanjutnya ada pengembangan e-learning. Pengembangan e-learning juga memang menjadi kecenderungan dan pilihan karena adanya perubahan dalam kehidupan. Pada era globalisasi, saat ini terjadi perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang berlangsung sekarang setidaknya menghadapi dua tantangan. Tantangan yang pertama berasal dari adanya perubahan pandangan terhadap belajar itu sendiri, pandangan behaviorisme yang mengutamakan stimulus dan respons tidak cukup untuk dapat memberikan hasil optimal. Pembaharuan paradigma belajar melalui pandangan konstruktivisme dan pergeseran-pergeseran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang sangat sejalan dan saling memperkuat. Adapun prosedur pengembangan e-learning secara sederhana dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, menyiapkan konten pembelajaran. Kedua, menyiapkan learning management system. Ketiga, membuat storyboard. Dan keempat, menjalankan kelas. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada saudari Alvina yang telah membacakan CV materinya. Selanjutnya, kita akan beranjak ke pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudara Rapik. Kepada saudara Rapik, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi yaitu e-learning dalam bidang pendidikan. Teknologi komputer di masa kini memang sudah begitu maju. Komputer sering dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia agar cepat selesai. Tidak dapat diragukan lagi bahwa komputer sudah menjadi hal yang penting bagi masyarakat di bumi ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Peranan komputer di dunia tentulah memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan adanya komputer sebagai alat pembelajaran, ada juga internet sebagai media pembelajaran. Internet yang sekarang sudah marak digunakan oleh berbagai kalangan, dari muda hingga tua.
Internet menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Dengan internet, para peserta didik dapat berhubungan dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberi oleh guru. Internet sebetulnya memiliki potensi yang lebih besar daripada itu. Pendidikan di zaman sekarang masih juga berjalan seperti biasa, di mana ada seorang guru dan murid-murid yang hanya mengajar di dalam ruangan kelas yang dibalut dengan suasana jenuh yang tidak ada hentinya. Saya pun juga merasakan hal tersebut, apalagi dengan hilangnya pelajaran TIK sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum yang terbaru ini. Hal ini membuat para siswa menjadi kurang termotivasi untuk mempelajari sebuah teknologi yang sering digunakan kelak di masa yang akan datang oleh para siswa tersebut. Next. Baik, dilanjut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan para siswa, sekarang telah ada media pembelajaran di internet yang disebut e-learning, dengan tujuan pengembangan pendidikan di masa kini agar tidak menimbulkan kejenuhan dalam proses belajar mengajar. E-learning adalah solusinya. E-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer dan tentunya internet sebagai sarana pembelajaran. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning. Cara ini menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem inti dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya e-learning, siswa dapat mengakses berbagai pelajaran yang diajarkan oleh guru. Dengan suasana yang lebih nyaman, hal ini mempercepat siswa untuk menangkap mata pelajaran yang sedang mereka pelajari di internet dengan e-learning tersebut. Media ini pada akhirnya juga sebagai media pembantu pembelajaran. Tetapi bagaimana jika e-learning dijadikan suatu metode pembelajaran yang sah? Para siswa tidak lagi merasakan jenuhnya ruang kelas. Next. Baik, selanjutnya di sini ada contoh aplikasi e-learning. Yang pertama ada Ruang Guru, yang kedua ada Kuiper, yang ketiga Genius, dan Brainly. Mungkin masih banyak lagi aplikasi-aplikasi, cuman di sini saya hanya bisa menerangkan segini saja. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rapik yang telah membacakan CV materinya. Semoga dapat menambah wawasannya bagi kita semua. Lanjut ke pemateri selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Herdi. Pada Saudara Herdi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan materi dari rekan saya. Penyelenggaraan e-learning dalam perguruan tinggi. Konsep yang terkenal dengan sebutan e-learning ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara isi, konteks, dan sistemnya. Saat ini konsep e-learning sudah banyak diterima oleh masyarakat dunia, terbukti dengan maraknya implementasi e-learning di lembaga pendidikan. E-learning memungkinkan pelajar untuk mengakses informasi yang akurat dan up-to-date tanpa hambatan ruang dan waktu. Kemudahan mengakses e-learning membuat pelajar dapat belajar dari mana saja dan kapan saja asal memiliki koneksi internet yang memadai. Kesimpulannya adalah, saat yang pertama, mahasiswa dapat dengan mudah mengambil mata kuliah dimanapun tanpa terbatas selagi pada batasan institusi dan negara. Yang kedua, mahasiswa dapat mudah berguru dan berdiskusi dengan para tenaga ahli atau pakar di bidang yang diminatinya. Yang ketiga, materi kuliah bahkan dapat dengan mudah diambil di berbagai penjuru dunia tanpa tergantung pada perguruan tinggi di mana mahasiswa belajar. Next.
Penerapan e-learning untuk meningkatkan inovasi preparer mahasiswa pendidikan sebagai tempat pembentukan mental peserta didik. Didesain agar sejalur atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat saat ini. Globalisasi sebagai era perkembangan teknologi dan informasi yang membuat perguruan tinggi tidak luput dari keharusan untuk beradaptasi dalam hal pelayanan dan pengajaran terhadap mahasiswa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai pembelajaran jarak jauh, perlu digunakannya sistem e-learning yang berbasis creative partner bertujuan untuk mengembangkan mutu lulusan perguruan tinggi, bahkan melengkapi kualifikasi daya saing dan berkompetensi, serta inovasi yang dapat digunakan sebagai ketentuan untuk kehidupan sosial melalui entrepreneur. Adanya e-learning juga mampu meningkatkan efisien serta efektivitas perkuliahan, sehingga lahirnya practitioner dalam suatu universitas. Hal ini sebagaimana tertulis dalam rencana strategi pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada pemerataan akses pendidikan, yang kedua ada mutu relevansi dan daya saing lulusan. Yang ketiga ada tata kelola atau government, aktualitas dan citra publik terhadap pendidikan. Penelitian ini membahas perlunya e-learning agar mahasiswa tetap bisa menjalankan perkuliahan, terutama menjadi sistem yang efektif untuk menciptakan kreativener metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi literatur, dan metode ini yang digunakan secara deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena yang ada pada lingkungan secara akurat. Next. Pemanfaatan e-learning dalam bidang pendidikan. Teknologi ini memiliki efek yang sangat besar pada hampir semua segi kehidupan kita. Salah satunya di bidang pendidikan. Selama beberapa tahun terakhir, e-learning telah berkembang dengan cepat berkat manfaatnya yang luar biasa bagi para siswa dan tenaga pendidik. E-learning memberikan siswa akses mudah untuk kependidikan dimanapun mereka berada. Selain itu, e-learning juga menawarkan proses pembelajaran optimal yang sesuai dengan setiap kebutuhan siswa. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain e-learning, yaitu pengalaman belajar yang lebih praktis dan menyenangkan. Yang kedua, ada pendekatan yang lebih personal ke setiap siswa. Yang ketiga, performa siswa dapat dimonitor dengan lebih mudah. Yang keempat, menghemat biaya pembelajaran. Dan yang terakhir, ada database siswa yang terpusat. Next. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Herdi yang telah membacakan CP materinya yang begitu banyak dan begitu luas pemahamannya. Lanjut ke CP materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Wildan. Kepada Saudara Wildan, waktu dan tempat kami persilahkan. Implementasi e-learning di era pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat besar di berbagai sektor. Di antaranya adalah sektor pendidikan, di mana guru dan siswa diharuskan untuk belajar secara online.
dengan menggunakan media pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi e-learning sebagai media pembelajaran online pada siswa yang berada di sekolah yang tidak memiliki e-learning. Adapun aplikasi e-learning ini diharapkan berguna untuk suatu sekolah sebagai media dalam menyampaikan materi pembelajaran dan tugas secara online kepada siswanya. E-learning bagi siswa sebagai media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan mempermudah proses belajar secara individual. Selanjutnya, e-learning bagi guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi dan tugas siswa sehingga metode pembelajaran akan semakin bervariatif. Metode yang digunakan pada perancangan sistem e-learning ini adalah sistem Development Life Cycle atau SDLC. Model waterfall dan alat pengembangan sistemnya menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi e-learning sebagai media pembelajaran yang akan memudahkan proses pembelajaran dan memudahkan penyimpanan data menggunakan database dalam pembuatan laporan nilai yang jelas dan akurat. Dan dengan menggunakan aplikasi Learning Management System atau LMS di masa pandemik ini dengan sangat baik membuat guru dan siswa dapat belajar secara jarak jauh atau daring dengan pembelajaran yang lumayan kondusif. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Langsung saja ke acara yang ketiga, yaitu penutup. Marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Siti Materi, yaitu kepada Saudari Fitri, Saudara Ojan, Saudari Alpina, Saudara Rapik, Saudara Reja, Saudara Herdi, dan Saudara Wildan yang telah membacakan CV materinya tentang e-learning. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan, terutama ketidaknyamanan dalam acara Zoom meeting kali ini. Saya tutup acara ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.